Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 89. Nah, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, barangkali kalian ingin mensupport Mimin, kalian bisa mentraktir Mimin kopi. Link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Namun dengan santainya, Kinan menghindari serangan tersebut. Setelah melihat orang yang menyerangnya, Kinan ternyata mengenali orang tersebut, yaitu bernama White Reward Swordman Wu Chen dan The Demon Eyed Waterman. Kinan pun berkata sambil tersenyum, White Reward Swordman Wu Chen, The Demon Eyed Waterman, kita bertemu lagi. Setelah berkata seperti itu, Kinan pun bergumam. Dua orang ini bahkan tidak lolos sampai babak final kontes Monarch Horoscope. Jadi, tidak ada yang perlu aku takutkan. Ternyata kedua orang itu bukanlah ancaman bagi Kinan. Menurut Kinan, kedua orang itu tidak lebih dari seekor semut yang berlagak kuat. Bahkan mereka tidak lolos ujian Monarch Horoscope. Melihat Kinan yang seakan merendahkannya, Wu Chen pun langsung bersiap mengambil pedangnya. Wu Chen berkata jika Kinan ini tidak diterima di pegunungan Wuji. Eyed Waterman juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Wu Chen, jika Kinan tidak boleh memasuki pegunungan Wuji ini. Tapi jika Kinan bersikeras untuk menerobos, maka mereka akan bersikap kasar kepada Kinan. Kinan pun masih santai dengan gertakan mereka. Kinan berkata, aku takut, aku akan mengecewakan kalian. Jadi, sikap kasar seperti apa yang akan kalian lakukan padaku? Balas Kinan dengan nada meledek. Kinan pun tanpa basa-basi langsung mengeluarkan pedang Heaven Shattering Sabernya dan melompat untuk menyerang mereka berdua. Aura kekuatan dari pedang Heaven Saber Monarch pun keluar dengan sangat kuat. Jika kalian tidak mau mati, maka menyingkirlah. Jika kalian tidak menyingkir, akan aku retakkan ginjal kalian, ucap Kinan. Wu Chen dan Eyed Waterman sangat terkejut dengan serangan dadakan Kinan. Wajah mereka sangat panik karena serangan Kinan ini sangat kuat. Jika saja mereka tidak berhasil menghindari serangan Kinan ini, mereka yakin jika mereka akan menjadi daging cincang. Ternyata Kinan sengaja tidak mengarahkan langsung serangannya tersebut kepada mereka berdua. Dengan cepat Kinan pun langsung bergegas pergi maju dan melewati mereka berdua. Dan sambil melewati mereka berdua, Kinan berkata, aku berbelas kasih kali ini. Jadi aku sarankan kalian berdua untuk mengurus urusan kalian sendiri, ucap Kinan. Namun ternyata mereka berdua tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kinan ini. Mereka masih kekeh akan mengejar Kinan. Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di sebuah tebing, dan di sana terdapat sebuah batu yang memiliki aura kekuatan yang sangat kuat. Sambil melihat batu tersebut, Kinan pun berkata, pancingan harta dari Shattering Saber Monarch menuju ke sini. Sepertinya aku bisa mencapai tujuanku dengan melewati batu ini. Namun ketika Kinan akan melangkahkan kakinya menuju batu tersebut, pendekar pedang putih Wu Chen dan Eyed Waterman datang dan memperingati Kinan. Berhenti Kinan, jangan mendekat. Batu ini, kalau kau tidak mau mati. Batu ini sudah membunuh 58 kultivator puncak Monarch Progenitor, ucap mereka yang mengetahui betapa mengerikannya batu ini. Kinan pun kemudian menoleh ke belakang dan berterima kasih kepada mereka berdua karena telah memperingatinya. Tapi apapun resiko yang akan terjadi, dan walaupun nyawanya akan menjadi taruhan, tapi Kinan akan tetap pergi memasuki batu tersebut. Kinan pun mulai mendekati batu itu dan terlihat aura tersebut masuk ke dalam tangan Kinan. Dan tiba-tiba Kinan pun menghilang ditelan oleh aura yang ada di batu itu. Waterman sungguh tidak percaya jika Kinan berhasil melewati batu itu. Bahkan Kinan tanpa cedera dan luka sama sekali. Ia pun sangat terkejut, baru kali ini ada orang yang berhasil melewati batu itu tanpa terluka. Kemudian Kinan pun tiba di sebuah tempat di mana Kinan merasakan jika tempat tersebut memiliki aura kekuatan yang sangat kuat. Kinan pun yakin jika orang yang ditujunya pasti ada di tempat ini. Ketika Kinan sedang mencarinya, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang Kinan.
Anda punya nyali untuk menunjukkan diri ketika Anda bahkan tidak bisa mencapai realm Martial Monarch. Sepertinya Anda benar-benar lupa tentang saran saya. Sosok Martial Monarch Heaven Setring mulai mengeluarkan suara berderak. Hembusan ganas mulai menyapu ke sekeliling dengan dia sebagai pusat. Dia sudah mengatakan kepada Kinan untuk tidak mencarinya jika dia belum memiliki kekuatan yang kuat. Kalau tidak, dia akan mengalahkannya. Senior, meskipun saya tidak mencapai realm Martial Monarch, saya telah belajar sesuatu yang lebih penting dari itu dalam kontes horoskop Monarch, kata Kinan dengan ekspresi tenang. Aku di sini untuk bertanya, apakah senior tahu cara untuk menggabungkan 9 pohon martial menjadi satu? Kinan perlahan berkata, menggabungkan 9 pohon bela diri menjadi satu? Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Bukankah itu normal? Jika kau tidak menyadari bahwa kau dapat menggabungkan 9 pohon bela diri, pasti ada yang salah dengan pikiranmu. Jawab dari Martial Monarch Heaven Setring. Aku memiliki kekuatan monarki utama yang aku peroleh dari 9 monarch horoskop, yang setara dengan kekuatan 3 horoskop monarch. Selain itu, monarch ranking tidak tahu bahwa aku memilikinya. Ucap Kinan. Bibir Kinan melengkung ke atas saat ia berkata, Senior, saya berencana untuk menggabungkan 9 pohon bela diri menjadi satu, karena saya telah memutuskan untuk mencapai ranah Martial Monarch dengan kekuatan sendiri. Lanjut dari Kinan. Senior Heaven Setring pun tersenyum mendengar Kinan jika dirinya ingin mencapai ranah Martial Monarch sendiri. Mencapai Martial Monarch Realm sendiri, ucap dari Senior Setring Monarch. Hahaha, seperti yang diharapkan dari penerusku, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Lanjutnya lagi, mendengar jika dirinya dikatakan sebagai penerus dari Senior Heaven Setring Monarch, Kinan pun menanggapinya. Maaf senior, aku bukan penerusmu. Mendengar jawaban Kinan, jika Kinan berkata bukanlah penerus dirinya, Senior Heaven Setring sangat kesal. Apa? Kau punya Heaven Setring sabarku, memakai harta yang kutinggalkan, dan sekarang kau bilang kau bukan penerusku. Apa kau mencoba mengangkat jabatannya setelah melintasinya? Ini tidak bisa dinegosiasikan lagi, Kinan. Kinan pun sangat panik karena senior tersebut sangat kesal kepadanya. Kinan takut jika senior Heaven Setring tidak membantunya. Kemudian Kinan berkata, Okelah, karena Anda menganggapku sebagai penerus Anda, bisakah Anda memberitahuku cara menggabungkan 9 martial tree? Ternyata, senior Heaven Saber mengerti jika Kinan memanfaatkan keadaan. Dasar anak licik, tapi kau bertanya pada orang yang tepat. Kalau kau mau menggabungkan 9 martial tree, kau harus menemukan pohon Changlan. Pohon Changlan? Tanya Kinan. Itu benar. Kalau zaman dahulu, kau tidak akan menemukan South Heaven Gate di bagian paling selatan benua Changlan. Itu dulunya adalah pohon yang berdiri kokoh di antara dunia ini. Dan 9 langit, itu adalah pohon Changlan. Kemudian perang pecah. Pohon Changlan musnah dan diganti dengan South Heaven Gate. Cap senior menjelaskan tentang pohon Changlan kepada Kinan. Kinan pun kemudian bertanya lagi, sekarang pohon Changlan sudah hancur, bagaimana aku bisa menemukannya? Tanya Kinan. Pohon Changlan adalah ciptaan benua Changlan, bagaimana bisa dihancurkan semudah itu? Fragmennya masih ada di suatu tempat di wilayah setengah dewa. Jawab dari senior Heaven Setring Monarch. Kinan pun mengerti jika senior Heaven Setring Monarch menginginkan Kinan mencarinya ke wilayah setengah dewa. Senior Heaven Setring Monarch pun sangat senang jika Kinan mengerti apa yang dikatakannya. Ia pun berkata kembali, Yap, itu tergantung keberuntunganmu, bisa menemukannya atau tidak. Begitu kau menemukan pecahan pohon Changlan, kau harus berhati-hati terhadap orang-orang South Heaven Gate Secret Ground. Mereka akan membunuhmu tanpa ragu kalau mereka mengetahuinya. Jadi di sini senior Heaven Setring Monarch memberitahu Kinan, jika Kinan nekat untuk mengambil pecahan dari pohon Changlan, maka Kinan harus bersiap untuk diburu oleh sekte South Heaven Gate Secret Ground. South Heaven Gate dan South Heaven Secret Ground sudah jadi musuhku sejak lama. Bahkan jika mereka tidak mengejarku, aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Ucap Kinan dengan penuh rasa semangat. Ya, karena tujuan Kinan ingin menjadi lebih kuat saat ini yaitu untuk membalaskan dendam Jian Bilan
kepada South Heaven Gate karena telah menghabisi Jian Bilan. Kinan pun tidak takut dengan ancaman dari South Heaven Gate ataupun South Heaven Secret Ground, karena Kinan berencana untuk menghancurkan kedua faksi tersebut. Di sini, mendengar Kinan yang penuh percaya diri dan keberanian, senior Heaven Shattering Monarch pun sangat senang. Bagus, kau sangat berani, aku menyukaimu. Kemudian ia pun meminta Kinan untuk mengikutinya. Ikuti aku, kau belum pernah melihat pohon Changlan kan? Dan bahkan, kalau kau menemukannya, kau mungkin melewatkannya. Aku akan memberimu sesuatu, itu akan mengingatkanmu saat bertemu dengan pohon Changlan. Kinan pun sangat senang, karena senior ini sangat baik kepadanya dan akan membantunya. Terima kasih senior. Melihat Kinan yang senang, senior ini pun memanfaatkan keadaan. Jika kau merasa bersyukur, kenapa kau tidak memanggilku mastermu? Ucap senior Heaven Shattering Monarch. Namun ternyata Kinan tetap tidak mau menganggap jika senior Heaven Shattering Monarch menjadi masternya. Senior Heaven Shattering Monarch pun sangat kesal. Kenapa Kinan ini tidak mau menjadikannya sebagai master? Apakah kualifikasinya tidak memenuhi syarat untuk Kinan? Kinan pun berkata, bukan begitu senior. Tetapi di dalam hatiku aku hanya memiliki satu master. Ya, maksud Kinan adalah Master Azure Dragon. Bagi Kinan, Master Azure Dragon adalah satu-satunya master di hatinya. Karena Master Azure Dragon merupakan tangan kanan Kinan juga. Kemudian Kinan pun bertanya kembali kepada senior Shattering Monarch. Senior, bisakah Anda memberitahuku metode untuk menghancurkan South Heaven Gate itu? Mendengar pertanyaan Kinan, senior Heaven Shattering Monarch pun kemudian menjawab, dengan kualifikasimu saat ini, kau tidak bisa mengendalikannya. Saat kau mencapai Martial God Realm, aku akan menunjukkannya padamu. Kinan pun sangat kesal dengan jawaban dari senior Heaven Shattering Monarch. Senior, apa Anda bercanda? Mungkinkah tidak ada cara untuk menghancurkan South Heaven Gate? Tanya Kinan. Dasar bocah, berani memprovokasiku. Trikmu ini tidak akan bekerja lagi kepadaku. Jawab dari senior Heaven Shattering Monarch. Kemudian dia pun mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, buka dan lihatlah, di dalamnya ada sebuah cincin yang akan kuberikan padamu. Kinan pun kemudian menerima cincin tersebut. Cincin tersebut adalah cincin yang memiliki aura yang sama dengan potongan pohon Changlan. Jadi Kinan di saat ia mencari pohon Changlan, Kinan tinggal merasakan aura yang sama dengan cincin itu. Kinan pun berterima kasih kepada senior Heaven Shattering Monarch. Ia kemudian bergumam, keahlian Heaven Shattering Martial Art dalam menyempurnakan artefak memang sangat mengesankan. Kinan kemudian berterima kasih setelah memakai cincin itu. Terima kasih atas hadiahnya. Aku akan menghargainya senior. Setelah Kinan menerima cincin tersebut, senior itu pun kemudian akan mengirim Kinan keluar. Berhenti bicara omong kosong, keluar dari sini. Kinan pun kemudian dihembuskan oleh angin, kemudian ia terjatuh kembali ke tempat di mana batu yang ia masuki berada. Kinan pun bergumam, itu membantuku menghemat tenaga untuk turun gunung. Sekarang setelah aku mendapatkan jawaban atas masalahnya, ayo kembali ke klan Dragon Emperor. Sebelum Monarch Ascending Ceremony dimulai, aku akan berkultivasi sebentar. Ternyata maksud Kinan kembali ke sekte Dragon Emperor, dirinya akan berkultivasi terlebih dahulu untuk menghadapi situasi yang akan terjadi di saat Ascending Ceremony dimulai. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di sekte Dragon Emperor. Terlihat senior Nine Tailed Monarch sangat senang karena Kinan kembali dengan cepat. Kamu kembali begitu cepat, Kinan? Ya, aku kembali segera setelah aku menyelesaikan masalahku. Senior, aku mau pergi ke 10,000 Beast Garden untuk berkultivasi. Bisakah Anda memberiku token masuk? Tanya Kinan, yang ternyata ingin berkultivasi di 10,000 Beast Garden. Senior Nine-Tailed Monarch pun kemudian berdiri dan berkata, sebenarnya ada tempat latihan yang lebih cocok untukmu. Namanya Dragon Bone Cliff. Bahkan murid inti pun tidak boleh masuk. Aku akan membawamu ke sana. Tapi kau harus memberitahuku apa yang terjadi di kontes Monarch Horoscope. Ternyata di sini senior Nine-Tailed Monarch mencoba untuk menggali informasi kepada Kinan tentang apa yang terjadi di Monarch Horoscope. Tapi Kinan tetap tidak mau untuk memberitahunya.
Aku tidak bisa memberitahu Anda, senior. Mendengar jawaban dari Kinan, senior Nine-Tailed Monarch pun sangat kesal karena Kinan tidak memberitahu apa yang terjadi di Monarch Horoscope. Padahal tujuannya adalah untuk melindungi Kinan agar Kinan tetap dilindungi oleh sekte Dragon Emperor dan God Beast tetap menerima Kinan sebagai murid sekte Dragon Emperor. Kinan lalu bertanya kepada senior Nine-Tailed Monarch, apakah senior Nine-Tailed Monarch akan tetap membawanya ke Dragon Bone Cliff? Walaupun dirinya tidak memberitahukan senior Nine-Tailed Monarch tentang kejadian di Monarch Horoscope. Walaupun sangat kesal karena Kinan tidak memberitahunya, Nine-Tailed Monarch pun akan tetap membawanya Kinan ke Dragon Bone Cliff agar Kinan menjadi lebih kuat. Sebuah portal pun kemudian muncul dan langsung menyedot Kinan ke dalamnya. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di Dragon Bone Cliff. Tapi ternyata senior Nine-Tailed Monarch sengaja meneleportasi Kinan ke langit. Kinan sangat kesal karena senior Nine-Tailed Monarch ternyata sengaja membalas Kinan karena Kinan tidak memberitahu kejadian di Monarch Horoscope. Kinan pun telah tiba di daratan. Ia pun merasakan jika niat bertarung sangat kuat di tempat ini. Ternyata senior Nine-Tailed tidak berbohong. Tempat ini memang sangat luar biasa untuk berkultivasi. Kinan pun lalu mengeluarkan Primary Monarch Force yang ada di tubuhnya dan berkata, "Aku menyimpan sejumlah besar Primary Monarch Force di dalam tubuhku, jadi aku bisa menyerap lebih banyak ki dari sebelumnya. Sepertinya kultivasiku setidaknya akan naik 1 tingkat kali ini." Kinan pun kemudian mulai berkultivasi di tempat itu. Tidak terasa 10 hari pun berlalu, terlihat Kinan masih berkultivasi. Namun tiba-tiba token milik Kinan bersinar. Ternyata senior Nine-Tailed Monarch menghubungi Kinan. Senior Nine-Tailed Monarch pun berkata kepada Kinan, "Kinan, cepatlah dan keluar dari Dragon Bone Cliff. Kalau kau sampai melewatkan Monarch Ascending Ceremony, aku tidak akan melepaskanmu." Kinan pun yang menerima perintah untuk segera keluar dari Dragon Bone Cliff sangat kesal. Padahal dia masih ingin berkultivasi. Tapi apa boleh buat, karena senior Nine-Tailed Monarch yang menyuruhnya, Kinan pun akan menurutinya. Kinan lalu mengeluarkan pedang Shattering Saber-nya dan mengumpulkan banyak sekali energi di pedang itu. Ternyata Kinan menggunakan pedang Heaven Shattering untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, Dragon Bone Cliff berada di ruang kecil. Kalau aku mau keluar, aku hanya bisa menggunakan Heaven Shattering Saber. Semoga mereka tidak menyalahkanku karena membuat kerusakan, ucap Kinan. Cerita berpindah ke sekte Dragon Emperor. Terlihat sudah banyak sekali orang yang datang untuk melihat Monarch Ascending Ceremony. Di sini Tetua Agung Dragon Emperor pun berkata, "Monarch Ascending Ceremony akan segera dimulai. Tolong untuk para tamu masuklah dengan tertib." Salah seorang tetua dari sekte Heaven Saber pun berkata, "Aku belum menginjakan kaki di klan Dragon Emperor selama bertahun-tahun, tapi di sini masih sama saja." Terlihat ada juga seorang pria tua di samping tetua agung dari sekte Heaven Saber. Qianzong yang melihat pria tua itu pun berkata, "Oh, Fallen Demon Monarch juga ada di sini ya? Kudengar Pagoda Bayangan mengirim beberapa pendekar untuk menyerang sektemu. Apakah itu benar?" Tetua agung sekte Heaven Saber juga berkata kepada Fallen Demon, "Kupikir kau tidak akan punya banyak waktu untuk datang ke Monarch Ascending Ceremony ini," ucapnya. "Apa urusan kalian? Aku tidak meminta pendapat kalian tentang urusanku," jawab Fallen Demon dengan sinis. Di sini juga tampak ada Si Makong dan Gong Yang. Si Makong yang tidak melihat Kinan, ia bertanya kepada Gong Yang, "Saudara Yang, apakah Kinan masih dalam pengasingan?" "Tidak usah khawatir, Si Makong. Kau tahu Kinan kan? Kinan pasti datang kok. Ketika Kinan datang, pasti akan terjadi sesuatu yang gila yang terjadi saat acara berlangsung," jawab Gong Yang sambil mengangkat segelas air putih. Gong Yang sangat percaya jika Kinan akan membuat kejutan baru ketika dirinya datang. Setelah itu, Tetua Agung Dragon Emperor pun berkata, "Tolong bawa 3 jenius yang akan dialter untuk meraih gelar Martial Monarch Realm." Terlihat di sini penyihir Qian Qian dan Ao Chang Tian datang, namun mereka tidak bersama dengan Tang Qisan. Orang-orang yang melihat kedua orang tersebut pun berkata, "Sungguh aura yang sangat kuat. Mereka adalah para jenius yang akan jadi Martial Monarch." Ya, aura yang dikeluarkan oleh Ao Chang Tian dan penyihir Qian Qian sangat kuat, sehingga membuat semua orang menjadi takjub. Namun mereka juga bertanya-tanya, kenapa hanya 2 orang, sedangkan yang menerima Monarch Horoscope itu adalah 3 orang, yaitu bersama Tang Qisan.
Di sini, Tetua Agung dari Sekte Heaven Saber pun bertanya kepada Qianzong, "Mana Tangkisan?" Qianzong kemudian memberitahu Tetua Agung tersebut. Dia bilang tidak tertarik dengan upacaranya, jadi dia malah kembali ke sekte. Tidak apa-apa, ucap Tetua Agung dengan ekspresi kesal karena Tangkisan tidak datang ke seremoni Ascending Monarch ini. Tetua Agung Dragon Emperor pun berkata, "Meskipun kultivator Tangkisan tidak datang, aku percaya kalau spiritnya masih ada di sini. Jadi mari kita mulai Monarch Ascending seremoninya secara resmi." Si Makong terlihat sangat kesal dengan acara ini. Si Makong pun berkata, "Itu kan hanya upacara kenaikan, sangat membosankan melakukan begitu banyak proses," ucap si Makong. Namun tiba-tiba semua orang dikejutkan dengan kedatangan 3 kapal besar. Ternyata 3 kapal besar itu berasal dari 3 faksi terkuat wilayah Setengah Dewa. 3 kapal besar itu adalah South Heaven Gate, Jet Lake Secret Mountain, dan Sekte Martial Princefield. Si Makong sangat terkejut dengan kedatangan ketiga faksi terkuat itu. "Gila, 3 faksi terkuat dari wilayah Setengah Dewa, bahkan ada di sini," ucap si Makong. Bukan hanya si Makong, bahkan Gong Yang saja terkejut. Gong Yang berkata, "Ku takut ini bukan hal yang bagus. Lagi pula mereka tidak pernah mengirim siapapun untuk menghadiri Monarch Ascending Ceremony di benua tengah," ucap dari Gong Yang. Kemudian, para murid wanita dari Jet Lake Secret Mountain pun turun. Bahkan murid-murid dari Sekte Martian Princefield juga ikut turun, dibarengi dengan murid-murid South Heaven Secret Ground yang turun dari kapal. Di sini, Senior Nine-Tailed Monarch kemudian berkata kepada murid-murid South Heaven Secret Ground, "Aku penasaran, apa alasan kunjungan mendadak wilayah Setengah Dewa ke klan Dragon Emperor?" Kemudian murid dari Sekte Heaven Secret Ground berkata, "Sesama kultivator dari benua tengah, kami di sini pertama-tama untuk mengucapkan selamat kepada Ao Chang Tian, penyihir Kian Kian, dan Tangkisan atas pencapaian mereka. Kedua, kami di sini untuk memberitahu dunia, saat ini South Heaven Secret Ground, Jet Lake Secret Mountain, dan Sekte Martial Princefield masing-masing memiliki seorang jenius legendaris yang sudah melampaui aturan kultivasi." Mendengar penjelasan dari South Heaven Secret Ground, di sini Tetua Agung Dragon Emperor terkejut. Ia bergumam, pantas saja sikap God Beast Kekinan berubah setelah dia gagal. Ternyata ketiga faksi besar telah memiliki jenius legendaris yang sudah melampaui aturan kultivasi, gumamnya. Nine-Tailed Monarch pun kembali berkata, "Kalau hanya untuk masalah ini, kalian tidak perlu repot-repot datang sendiri kan? Kalian tidak perlu peduli tentang itu." Murid dari Sekte Martial Princefield pun kemudian menanggapi ucapan dari Nine-Tailed Monarch. "Nine-Tailed Monarch Beast benar-benar tidak sabar, jadi kami akan langsung ke intinya saja. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memulai era baru. Bagi mereka yang memiliki Martial Spirit tingkat 2 Tian atau di atasnya, kalian sekarang bisa menuju ke wilayah Setengah Dewa untuk berpartisipasi dalam uji coba yang diadakan oleh 3 faksi besar yang akan memberi kalian kesempatan untuk bergabung dengan 3 faksi besar," ucap dari murid Sekte Princefield. Si Makong pun sangat terkejut dengan pernyataan dari murid Heaven Secret Ground. "Apa? Tingkat 2 Tian? Bukannya mereka biasanya hanya menerima murid dengan Martial Spirit tingkat 5 Tian ke atas?" ucap dari si Makong. "Ini bukan hal yang baik untuk sekte di benua tengah. Aku khawatir sejumlah besar murid ingin meninggalkan benua tengah untuk pergi ke wilayah Setengah Dewa. Pada saat itu, benua tengah akan mengalami penurunan. Wilayah Setengah Dewa akan menjadi semakin kuat. Bukankah mudah untuk berbalik dan menghadapi benua tengah?" lanjut dari Gong Yang merasa khawatir juga. Di sini, Ketua Agung Dragon Emperor sangat kesal. Ia pun sangat geram dengan para murid tersebut yang berasal dari wilayah Setengah Dewa. Dragon Emperor pun berkata, "Beraninya kau, menurut aturan di masa lalu, wilayah Setengah Dewa dan benua tengah tidak akan mengganggu urusan satu sama lain. Apa yang kau coba lakukan sekarang?" Ketua Agung dari Sekte Heaven Saber pun membenarkan ucapan dari Dragon Emperor. "Itu benar. Kalau kau tidak punya penjelasan yang masuk akal, kembalilah ke tempat asalmu.
ucap dari Ketua Agung Sekte Heaven Saber. Lalu murid dari Heaven Secret Ground pun berkata, Dragon Emperor, harap tenang. Meskipun wilayah setengah dewa dan benua tengah memang memiliki aturan seperti itu tidak menghentikan kami untuk mengubah standar kami dalam menerima murid baru. Kalau Anda tidak bisa menjaga orang-orangmu, itu berarti Anda tidak cukup mampu. Ucap dari murid Heaven Secret Ground yang sedikit meledek Dragon Emperor. Tidak hanya murid dari sekte Heaven Secret Ground, bahkan Jetlag Secret Mountain pun berkata, itu benar, Jetlag Secret Mountain kami menerima murid yang meninggalkan kegelapan dan beralih ke kebenaran. Ketua Agung Dragon Emperor menanggapi ucapan mereka berdua. Terus kenapa tidak kalian rendahkan sampai tingkat 10 huang? Dengan begitu, kalian akan bisa mengendalikan benua tengah sepenuhnya. Ucapnya sangat kesal. Karena para murid dari wilayah setengah dewa ingin merebut murid-murid di benua tengah. Kemudian di sini seseorang berkata, orang itu bernama Black Eyes. Black Eyes berkata, hahaha, Dragon Emperor, Anda berkepala dingin seperti biasa. Ternyata Black Eyes ini adalah salah satu dari 10 martial monad teratas. Melihat kedatangan Black Eyes, Dragon Emperor sangat terkejut. Dragon Emperor pun di sini bertanya, apa yang kau lakukan di sini? South Heaven Secret Ground secara khusus mengundangku untuk menengahi negosiasi ini. Aku juga mungkin memberitahu semua orang di benua tengah kalau ketiga faksi cukup bertekad kali ini. Kalau ada yang berani menentang mereka, aku khawatir bukan aku yang akan meyakinkanmu, tapi seorang martial god. Mendengar jika seorang martial god akan ikut campur, jika Ketua Agung Dragon Emperor ikut campur, maka di sini Tetua Agung Dragon Emperor pun akan meminta saran kepada God Beast untuk keputusan terakhir. Black Eyes pun mempersilakan Tetua Agung Dragon Emperor untuk meminta saran kepada God Beast. Singkat cerita, Dragon Emperor pun telah kembali. Di sini Black Eyes pun berkata, jadi apa kau sudah dapat jawaban dari God Beast? Kalian, 3 faksi, bisa mengganti standar kalian sesuka kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Dragon Emperorku. Jawab dari Tetua Agung Dragon Emperor. Di sini, murid dari Heaven Secret Ground pun berkata, aku tahu kalian semua kesal, jadi aku ada penawaran. Kenapa tidak kita biarkan para murid dari 3 faksi untuk berkompetisi dengan para murid dari benua tengah? Dengan begini, sekte besar di benua tengah dapat membuktikan kekuatan mereka dan merasa puas. Ucap dari murid Heaven Secret Ground. Bahkan, murid dari Martial Princefield pun berkata, murid dari 3 faksi besar semuanya di atas Martial Spirit Tian tingkat 6. Untuk memastikan keadilan, mereka akan menekan kultivasi mereka selama kompetisi dan tidak akan pernah menggunakan kartu trap terakhir mereka seperti Martial Spirit dan Martial Monad mereka. Tentu saja, kalau para murid di benua tengah takut, mereka bisa memilih untuk tidak bersaing. Lanjut dari murid Jetlag Secret Mountain, mencoba untuk menghina para murid dari benua tengah. Tampaknya di sini Tetua Agung dari Sekte Heaven Saber tidak terima. Tetua Agung dari Sekte Heaven Saber pun berkata, kau terlalu berlebihan. Kalau kita tidak bertarung, bukankah kita akan dipandang rendah lebih parah? Para murid dari benua tengah pun sangat setuju jika mereka akan bertarung melawan para murid dari tanah setengah dewa. Bertarung, kita harus bertarung. Lagi pula, ketiga faksi itu hanya punya sumber daya yang terbatas. Dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka pasti jadi batu loncatan untuk yang lain. Kita mungkin saja kalah dalam pertarungan, tapi kami tidak akan pernah kehilangan martabat kami. Ucap dari para murid yang berada di benua tengah. Mendengar jika para murid benua tengah setuju untuk bertarung, Tetua Agung Dragon Emperor pun di sini berkata, kalau begitu, klan Dragon Emperor, Sekte Heaven Saber, Valen Demon Villa, Aliansi Wuji, Pagoda Bayangan, dan lain-lain. Total 25 faksi kelas 2 di benua tengah menerima tantangan dari 3 faksi hebat di wilayah setengah dewa.